Pemirsa, jumlah pelapor SPT pajak tahunan mencapai 12,01 juta wajib pajak, naik tipis 3,13% dibanding tahun lalu. Kenaikan pelaporan SPT ini terjadi di tengah sorotan tajam masyarakat terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak. Apakah kenaikan jumlah pelapor SPT pajak ini menandakan pulihnya kepercayaan publik terhadap Direktorat Jenderal Pajak? Untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama dengan pengamat perpajakan yang juga adalah Executive Director MUC Tax Research Institute, Wahyu Nuryanto. Pak Wahyu, selamat siang. Selamat siang, Pak Leonard. Pak Wahyu, pada saat kasus RAT mulai mencuat, itu di media sosial sempat muncul tagar, Pak, jangan bayar pajak atau tidak usah lapor pajak. Tapi kenyataannya ternyata untuk pelaporan SPT wajib pajak perorangan khususnya itu malah naik, walaupun tidak terlalu banyak 3%. Artinya ini apa? Apakah masyarakat masih percaya kepada Direktorat Jenderal Pajak atau memang ini adalah karena sistem online yang meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak melaporkan SPT-nya? Anda lihatnya yang mana itu, Pak Wahyu? Ya, terima kasih Pak Leonard. Ya, memang kalau kita lihat data ya, 12 juta lebih wajib pajak sudah menyampaikan SPT per 31 Maret 2023. Artinya apa? Tadi kalau Anda tanyakan apakah ini karena kepercayaan atau karena ini adanya kemudahan-kemudahan ya yang disampaikan atau yang diberikan oleh Ditjen Pajak bagi wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Nah, kalau saya sendiri melihatnya agak sedikit ke belakang nih Pak Leonard ya. Kalau tadi Anda sebutkan bahwa ada tagar jangan bayar pajak dan lain-lain ya, karena adanya kasus hukum yang melibatkan pegawai DJP. Kita melihat bahwa kejadian seperti ini kan pernah terjadi di masa lalu ya, di beberapa tahun yang lalu, dan kalau kita lihat kejadian itu juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Ya, justru ada kecenderungan peningkatan. Jadi kalau saya melihat ini kepatuhan wajib pajak sendiri memang meningkat ya, karena adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Ditjen Pajak dalam memenuhi kewajibannya, terutama dalam menyampaikan SPT. Kita sangat mudah ya menyampaikan SPT. Kalau kita tidak tahu bagaimana step-stepnya, dengan online kita sudah sangat gampang, sangat gampang mengikuti tahapan-tahapan bagaimana membuat SPT sehingga menjadi SPT itu siap dan juga disampaikan kepada Ditjen Pajak. Pak Wahyu, jadi kalau saya balik ya pola berpikirnya begini, kalau seandainya tahun ini tidak full online begitu ya, atau tidak semudah ini, atau tahun ini ketika kita mau melaporkan online ternyata sering macet, sering hang karena kelebihan bandwidth-nya kurang, itu artinya bisa jadi untuk pelaporan SPT tidak ada peningkatan malah bisa berkurang. Jadi ini memang situasi yang berbeda yang terjadi bersamaan. Begitu Pak Wahyu? Iya, kalau Anda tanyakan apakah ada pengaruh terhadap trust ya, barangkali sedikit banyak memang ada pengaruh ya. Tapi kalau kita lihat tadi ukurannya adalah kepatuhan penyampaian SPT, data menunjukkan bahwa ini terjadi peningkatan. Gitu. Dan kalau kita rasakan memang tahun ini mungkin Pak Leonard juga rasakan ya bahwa kemudahan penyampaian SPT semakin mudah. Artinya kita tidak mendengar adanya lag atau down sistem ya. Seperti tahun sebelumnya mungkin agak berkurang untuk tahun ini sehingga semakin mudah gitu. Kalau begitu apa kita bisa lihat atau kita katakan Pak Wahyu bahwa memang sebenarnya kepercayaan wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak, kepada petugas pajak, kepada pelaporan SPT itu ya memang standar-standar saja begitu, tidak meningkat, tidak juga berkurang gara-gara ada beberapa kejadian di Direktorat Jenderal Pajak. Ya, harus dilihat dari sisi ini Pak Leonard ya, bahwa kewajiban pajak ini adalah diatur berdasarkan undang-undang ya. Artinya wajib pajak ini patuh kepada undang-undang pajak ya. Jadi kita tidak melihat siapa atau pegawainya seperti apa, tapi undang-undang ini kan mewajibkan kita untuk membayar pajak ya, dalam hal kita memang sudah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Karena ketidakpatuhan itu kan akan ada konsekuensi yang harus kita terima gitu ya. Jadi
Ada denda itu memang ya? ada kecenderungan bahwa wajib pajak ini Iya. sudah semakin sadar, sudah semakin paham terhadap peraturan dan mereka mematuhi peraturan itu. Gitu. Kalau kita mengatakan bahwa pelaporan SPT yang tahun ini naik 3%, 3,13% itu Pak Wahyu, apakah itu bisa juga dipakai untuk memperluas basis pajak ya Pak Wahyu? Ya, kita harus tunggu juga nanti ini Pak Leonard ya, karena kan ini kondisinya adalah kondisi per 31 Maret ya. Kalau kita lihat tumbuhnya memang tumbuh ya, hampir 3% ya. Tapi kalau kita belajar dari tahun-tahun sebelumnya ya, bahwa kepatuhan ini ternyata beragam gitu Pak Leonard ya. Maksudnya? Ada untuk golongan wajib pajak orang pribadi ini kan ada yang karyawan, ada yang non karyawan, kemudian ada golongan wajib pajak badan kan. Gitu. Yeah. Nah kalau kita lihat kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi yang karyawan, ini memang kecenderungannya naik Pak. Gitu. Mungkin karena juga yang menyumbang adalah faktor adanya kemudahan ya dalam menghitung pajak. Rata-rata karyawan ini kan penghasilannya ya memang dari tertentu satu kerja ya. Kemudian kewajiban pajaknya juga sudah dihitung, dipotong oleh pemberi kerjanya. Sehingga pada saat melaporkan dia itu hanya tinggal melaporkan apa yang sudah dihitung dan dilaporkan, dipotong oleh perusahaan tempat dia bekerja. Sementara kalau orang pribadi yang non karyawan, katakanlah pengusaha atau UMKM atau yang memiliki pekerjaan bebas lain, itu kan ada upaya ya, artinya ada upaya untuk bagaimana dia berusaha menghitung pajaknya secara benar, tidak melanggar peraturan. Nah ini mungkin ada hal-hal yang ada effort tertentu yang ini kemudian membuat kesulitan ya, sehingga tingkat kepatuhannya itu tidak seperti WP, OP, karyawan tadi. Iya. Di tahun ini kan juga ada pemadanan NIK dengan NPWP ya Pak Wahyu ya. Betul. Itu dampaknya seperti apa ya sebetulnya kepada wajib pajak, terutama kepatuhan melaporkan SPT-nya Pak? Iya, kalau saya melihatnya ini sangat bagus ya. Artinya selama ini kan memang sistem perpajakan itu menjangkau wajib pajak yang sudah terdaftar. Ya kan? Yang belum terdaftar ya, kalaupun dia sudah memiliki penghasilan dan sudah memiliki TKP, tapi karena dia belum mendaftar, itu sistem perpajakan sulit untuk mendeteksi ya. Meskipun bukan mustahil juga bisa mendeteksi kemudian menetapkan atau mendaftar secara jabatan ya. Tapi dengan adanya integrasi NIK ini kan semakin memudahkan. Karena kita tahu kan NIK ini terkoneksi dengan lembaga-lembaga lain ya Pak Leonard ya. Kalau kita buka rekening bank kita juga ada NIK. Kalau kita mau investasi kita juga semuanya pakai NIK dan lain-lain. Sehingga dengan hal seperti ini maka diharapkan kan tidak hanya nomor yang dipegang ya. Artinya di balik NIK ini kan ada informasi-informasi dari berbagai lembaga yang itu dengan kewenangannya Ditjen Pajak bisa mengumpulkan informasi-informasi itu dalam rangka pengawasan kepatuhan wajib pajak. Gitu. Baik, Pak Wahyu kembali lagi ke kasus RAT ya yang masih bergulir sampai sekarang. Itu beberapa teman mengatakan wah ini menyulitkan yang Direktorat Jenderal Pajak karena seperti yang sempat dikatakan Menteri Keuangan sendiri di salah satu perbincangan bahwa aparat pajak sempat malu, sempat minder untuk menunjukkan jati dirinya. Tapi kalau Anda lihat sebetulnya upaya bersih-bersih yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak ini berdampak positif menaikkan kepercayaan wajib pajak atau bagaimana Pak Wahyu? Iya, Pak Leonard, kita lihat reformasi pajak ini kan sudah lama bergulir ya. Kalau kita kembali ke tahun 80-an itu juga ada reformasi undang-undang pajak, kemudian di awal 2000 juga dimulai reformasi administrasi perpajakan yang menyentuh SDM, kemudian kelembagaan dan juga peraturan ya. Di situ ada aspek SDM ya. Tentunya Ditjen Pajak juga saya lihat meningkatkan pengawasan ya terhadap SDM. Ada Direktorat Kepatuhan Internal ya. Artinya ini menjadi tahap awal ya untuk mengawasi
SDM, kemudian ada Inspektorat Jenderal dan juga ada lembaga-lembaga lain yang melakukan pengawasan. Baik. Nah, kalau menurut saya ini bisa dilihat dari dua hal ya. Pertama adalah kejadian ini bisa menjadi satu momentum untuk melakukan perbaikan dari sistem pengawasan yang sudah dibangun dan sudah existing sekarang. Baik. Yang kedua, ini bisa jadi juga karena existing sistem pengawasan yang sudah ada ini kemudian menyebabkan terungkapnya artinya ditemukannya kasus-kasus yang selama ini diketahui oleh publik. Kita harapkan memang kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat dan tentunya ini berguna juga untuk pemungutan pajak di Republik ini. Untuk saat ini terima kasih pengamat perpajakan Wahyu Nuryanto sudah mencerahkan kami. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang Pak Leonard, terima kasih.